Agnes Novianti Situmorang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang agen-agen infeksius. Sebelumnya, apakah teman-teman ketahui apa itu infeksi? Nah, infeksi adalah salah satu masalah kesehatan yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi itu merupakan penyakit yang ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh mikroorganisme antara lain bakteri, virus, jamur, parasit, rickettsia, dan chlamydia. Organisme-organisme tersebut itu dapat menyerang seluruh tubuh atau sebagian organ saja ya teman-teman. Mikroorganisme dapat dihambat atau dirusak menggunakan antibiotik. Jadi, mikroorganisme ini bisa ditangani dengan antibiotik. Kita masuk ke mikroorganisme yang pertama yaitu virus. Pasti kata virus sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman sekalian kan? Ya, virus sering kita dengar saat ini apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Virus berasal dari bahasa Yunani atau venom yang artinya racun. Virus dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan. Tetapi virus dapat dikatakan benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri atau replika dalam tubuh inangnya. Virus merupakan organisme non-seluler karena tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak dapat membelah diri. Pasti teman-teman bertanya juga kan, bagaimana sih ciri-ciri virus itu? Nah, ciri-ciri virus di sini ada beberapa. Yang pertama, virus hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel organisme lain. Yang kedua, virus memerlukan asam nukleer untuk bereproduksi. Yang ketiga, virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion yang mengandung DNA dan RNA saja. Yang keempat, virus dapat dikristalkan, tetapi virus masih memiliki patogen apabila diinfeksikan ke organisme hidup. Jadi, virus ini bisa menyebar ya teman, dari tubuh yang pertama ke tubuh yang lainnya. Yang kelima, virus bersifat aseluler atau tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel sel. Lalu yang terakhir, pasti teman-teman bertanya bukan, berapa sih ukuran virus itu? Ukuran virus itu 20 sampai dengan 300 nanometer. Jadi, virus itu sangat kecil ya teman-teman, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tetapi kita bisa melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Lalu kita masuk ke bentuk-bentuk virus. Virus terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama, virus berbentuk spiral. Yang kedua, virus berbentuk ikosaedron. Yang ketiga, virus berbentuk berpelindung. Dan yang terakhir, virus berbentuk kompleks. Lalu kita masuk ke mikroorganisme yang kedua, yaitu bakteri. Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokarioti, atau bakteri ini tidak memiliki selubung inti. Bakteri memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus atau nukleus, dan bakteri tidak memiliki membran inti. Bentuk DNA bakteri adalah sirkular, panjang, dan sering disebut dengan nukleu. Bakteri juga memiliki DNA ekstra kromosal yang tergabung menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkular. Pasti teman-teman bertanya bukan, bagaimana sih ciri-ciri bakteri itu? Ciri-ciri bakteri yang pertama yaitu tidak memiliki membran inti. Yang kedua, bakteri bereproduksi dengan cara membelah diri. Yang ketiga, bakteri bersel tunggal. Yang keempat, bakteri itu memiliki atau berdinding sel. Ukuran bakteri itu bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron umumnya, yang memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Ini merupakan gambar bakteri ya teman-teman. Kita masuk selanjutnya ke mikroorganisme yang ketiga. Yang ketiga ada mikroorganisme jamur. Istilah jamur berasal dari bahasa Yunani yaitu fungus, yang berarti tumbuh dengan subur. Istilah ini selanjutnya ditunjukkan kepada jamur yang memiliki tubuh, buah serta tumbuh atau muncul di atas tanah atau pepohonan. Organisme yang disebut jamur bersifat heterof. Dinding sel spora mengandung kitin, tidak berplastin, tidak berfotosintesis,
tidak fotograf, dan umumnya memiliki hifa yang berdinding yang dapat berinti banyak atau multinukleat, atau berinti tunggal, atau bisa disebut dengan mononukleat, dan memperoleh nutrien dengan cara absorpsi. Adapun teman-teman, ciri-ciri jamur sebagai berikut. Yang pertama, jamur tidak memiliki klorofil. Yang kedua, inti sel, jamur memiliki inti sel eukariotik. Yang ketiga, perkembangbiakan jamur vegetatif dan generatif. Yang keempat, jamur termasuk multiseluler dan uniseluler. Dan yang terakhir, jamur hidup di tempat yang lembab. Adapun jenis-jenis jamur pada kulit. Yang pertama, ada tinea atau kurap. Ini merupakan jenis infeksi jamur kulit yang menular yang bisa terjadi di berbagai area tubuh seperti di badan, atau tinea corporis di kulit kepala, di selangkangan, atau di kaki. Yang kedua, ada jamur kuku atau bisa kita sebut dengan tinea unguium. Infeksi yang terjadi di kuku, baik di tangan maupun di kaki, sama seperti kurap jamur yang bisa menular. Yang ketiga, ada panotinea atau versicolor. Jenis infeksi jamur yang menyerang lapisan atas kulit. Yang keempat, ada candidias yang merupakan infeksi jamur kulit yang dapat menyerang sejumlah area lembab seperti ketiak, selangkangan, sela-sela jari, area lipatan payudara, ataupun lipatan perut. Ini merupakan gambar dari jenis-jenis jamur yang terjadi pada tubuh. Adapun cara-cara untuk terhindar dari infeksi jamur ini, teman-teman, mungkin teman-teman bisa melakukannya di rumah. Yang pertama, kita bisa menjaga kebersihan kulit dengan menggunakan sabun pada saat kita mandi. Yang kedua, segera keringkan kulit apabila basah atau berkeringat. Misalnya teman-teman setelah beraktivitas berkeringat, teman-teman bisa mengeringkan kulit sehingga itu bisa mencegah terjadinya pertumbuhan jamur pada kulit teman-teman ya teman-teman. Selanjutnya, kita bisa mengganti pakaian dalam dan kaos kaki setiap harinya. Yang keempat, jemur sepatu di udara terbuka dan jaga agar bagian dalam sepatu tidak lembab, sehingga jamur tidak bisa tumbuh karena jamur biasanya sangat menyukai tempat yang lembab. Lalu, jangan bertukar pakaian, handuk, dan baju dalam dengan orang lain, karena kita tidak tahu bukan orang lain tersebut terinfeksi jamur atau tidak. Selanjutnya, gunakan pakaian yang mudah menyerap keringat pada saat olahraga ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, hindari menggunakan celana yang terlalu ketat. Lalu, kita masuk ke mikroorganisme yang keempat, yaitu parasit. Parasit berasal dari kata parasitus yang artinya seseorang yang ikut makan semeja. Jadi, parasit ini adalah organisme yang selama atau sebagian hayatnya hidupnya pada atau di dalam tubuh organisme lain, di mana parasit tersebut mendapat makanan tanpa ada kompensasi apapun untuk hidupnya. Jadi, parasit ini bersifat menumpang hidup ya teman-teman. Lalu, ada 3 jenis parasit yang biasa menginfeksi tubuh, yaitu protozoa, cacing, dan ektoparasit. Lalu, bagaimana sih atau apa sih tanda-tanda kita terkena infeksi parasit? Yang pertama, berat badan kita turun drastis. Yang kedua, menderita diare. Yang ketiga, mengalami reaksi alergi. Dan yang keempat, keputihan yang tidak normal bagi perempuan. Jadi, bagi kalian yang mengalami tanda atau gejala ini, kalian bisa konsultasi dengan dokter atau berobat secara pribadi di rumah. Ini adalah gambar parasit. Lalu, kita masuk ke Rickettsia, mikroorganisme yang kelima. Rickettsia adalah suatu mikroorganisme yang mempunyai sifat antara bakteri atau virus. Jadi, ini tuh masih dipertanyakan Rickettsia ini tergolong bakteri atau virus ya teman-teman. Bentuknya itu pleomorfik, berbentuk kokous, kokobalus, bacillus, atau filamen.
dengan ukuran panjang antara 0,3 sampai dengan 2,0 mikron dan tebal antara 0,3 sampai dengan 0,5 mikron. Mempunyai dinding sel yang jelas seperti bakteri dan merupakan parasit intraseluler. Spesies ini dibawa oleh banyak kutu, tungau, dan caplak yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia seperti tipes, rickettsia pox, demam boutonneus, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi ya teman-teman. Penyakit karena rickettsia ini bisa kita obati juga dengan antibiotik. Infeksi yang disebabkan oleh rickettsia yaitu yang pertama mual, yang kedua muntah, yang ketiga sakit kepala, yang keempat demam, yang kelima kehilangan nafsu makan, yang keenam ruam berbintik, yang ketujuh diare, yang kedelapan rasa nyeri pada perut atau sendi, dan yang terakhir malaise. Selanjutnya kita masuk ke pencegahan rickettsia. Pencegahan ini dapat kita lakukan dengan cara memutuskan rantai infeksi, seperti kita bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita dan juga diri sendiri. Dan yang terakhir, kita juga bisa melakukan imunisasi. Selanjutnya, kita masuk ke mikroorganisme yang terakhir yaitu chlamydia. Chlamydia termasuk bakteri yang memiliki ribosom, RNA, dan DNA, dinding sel myaganeural atau Batsonia. Termasuk ke gram negatif, chlamydia ini berukuran 0,2 sampai dengan 1,5 mikron dari peptidoglikan yang mengandung asam fumarat. Lalu, bagaimana sih pencegahan chlamydia itu? Pencegahan tersebut dapat kita lakukan dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom dengan benar saat berhubungan seksual, serta kita bisa rutin mengikuti tes screening chlamydia. Lalu bagaimana sih pengobatan chlamydia ini? Chlamydia dapat kita obati atau atasi dengan antibiotik seperti azithromycin atau doxycycline. Dan itu tersebut menurut atau sesuai dengan anjuran dokter. Lalu kita masuk ke pencegahan dan pengendalian infeksi. Strategi pencegahan dan pengendalian infeksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, peningkatan daya tahan pejamu atau pemberian imunisasi aktif atau imunisasi pasif, contohnya vaksinasi hepatitis B dan imunoglobulin. Yang kedua, identifikasi agen penyebab infeksi dapat dilakukan metode fisik maupun kimiawi. Contoh metode fisiknya adalah pemanasan dan memasak makanan seperlunya. Metode kimiawi termasuk klorinisasi air dan disinfeksi. Dan yang terakhir, memutuskan rantai penularan merupakan hal yang paling mudah untuk mencegah penularan penyakit infeksi, tetapi hasilnya itu bergantung pada ketaatan petugas dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan.